Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan presentasi kelompok kami yaitu tentang teori belajar konstruktivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang beranggotakan satu Dwi Okta Prasetya dengan NIM 1602 62 10 43 dan saya Andre Nofrizal 1602 62 10 96 dan satu lagi yaitu Muhammad Kafka Putu dengan NIM 1602 62 10 41. Pengertian. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Pada dasarnya, pendekatan teori kontro- konstruktivisme dalam belajar adalah suatu pendekatan di masa siswa harus secara individual menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa informasi dengan aturan yang ada, dan merevisinya bila perlu. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Jadi, seorang guru harus banyak menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan teman sebayanya, dan guru dalam mengkonstruksi pengetahuan bersama. Hal yang harus diperhatikan. Satu, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Dua, mengutamakan proses. Tiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Empat, menanamkan pembelajaran dalam upaya konstruksi pengalaman. Ciri-ciri teori belajar konstruktivistik. Satu, memberi peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru. Dua, menggalakkan ide yang timbul dari siswa untuk digunakan sebagai panduan merancang pengajaran. Tiga, menerima daya usaha siswa. Empat, dapat mengaji bagaimana siswa belajar menemukan ide. Lima, membina siswa untuk dapat berdialog dengan sesama siswa dan guru. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Satu, pengetahuan dibangun dan dikembangkan oleh siswa. Dua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar. Tiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Empat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Lima, mencari dan menilai pendapat siswa. Tujuan teori belajar konstruktivistik. Satu, adanya motivasi untuk siswa, bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Dua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaannya sendiri. Tiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman secara lengkap. Empat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Tokoh dalam teori belajar konstruktivistik yang akan dibacakan oleh teman saya itu Dwi. Di sini ada menurut Jean Piaget. Ada empat konsep dasar yang diperkenalkan oleh Piaget. Yang pertama itu skemata adalah suatu struktur kognitif yang selalu berkembang dan berubah karena proses asimilasi dan proses akomodatif serta dinamis. Kedua, asimilasi adalah proses penyesuaian informasi yang akan diterima sehingga menjadi sesuatu yang dikenal oleh siswa. Ketiga, akomodasi adalah penempatan informasi yang sudah diubah dalam skemata yang sudah ada. Empat, equilibrium adalah sebuah proses adaptasi oleh individu terhadap lingkungan individu agar berusaha untuk mencapai struktural, mental, atau skemata yang stabil atau seimbang antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian menurut Vygotsky, pertama teori konstruktivisme, Vygotsky berasumsi bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Penemuan atau discovery dalam belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya seorang. Siswa mempunyai dua tingkat perkembangan, perkembangan aktual dan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah pembimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Menurut John Dewey dan von Grasselfield,
bahwa pandangan pengaruh konstruktivisme mengenai belajar meliputi serangkaian teori yang membagi perspektif umum bahwa pengetahuan diskonstruksi oleh pembelajar bukan ditransfer ke pembelajar. Basis teori belajar konstruktivis. Di sini ada dua peran, yaitu pertama, peran siswa. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh seorang yang belajar. Dia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Kemudian ada peran guru. Peran guru kunci. Peranan kunci guru dalam pendidikan adalah pengendalian yang meliputi, yang pertama, menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Ketiga, menyediakan sistem dukungan memberi kemudahan belajar agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berpraktik. Kemudian di sini ada model pembelajaran konstruktivisme yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Kafka. Baik, selanjutnya yaitu ada fase eksplorasi. Yang pertama, diperlihatkan tanah berisi cacing dan diajukan pertanyaan apa yang kau ketahui tentang cacing tanah. Lalu yang kedua, semua jawaban siswa ditampung atau ditulis di papan tulis jika perlu. Lalu yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk memeriksa keadaan yang sesungguhnya dan diberi kesempatan untuk merumuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan jawaban mereka semula. Yang selanjutnya itu ada fase klarifikasi. Yang pertama, guru memperkenalkan macam-macam cacing dan spesifikasinya. Yang kedua, siswa merumuskan kembali pengetahuan mereka tentang cacing tanah. Ketiga, guru memberikan masalah berupa pemilihan cacing yang cocok untuk dikembangbiakan. Keempat, siswa mendiskusikannya secara berkelompok dan merencanakan penyelidikan. Yang kelima, secara berkelompok, siswa melakukan penyelidikan untuk menguji rencananya. Lalu yang keenam, siswa mencari tambahan rujukan tentang manfaat cacing tanah dulu dan sekarang. Selanjutnya ada fase selanjutnya ada peranan implementasi atau teori konstruktivisme di kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.